رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ringkasnya ialah gerak dan diam engkau pada anggota tubuh engkau adalah salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau. Maka janganlah engkau gerakkan sebahagian darinya dalam mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Tetapi gunakanlah anggota-anggota itu dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa jika engkau lamban atau terlambat dalam melakukan ketaatan, maka engkau akan merugi. Dan jika giat dalam melakukan ketaatan, maka engkau akan mendapatkan faidahnya atau keuntungannya. Jadi walhasil, kata beliau, bahwasanya gerak dan diam kita tiada lain adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka seyogianya lah kita mensyukuri atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Maka ulama mendefinisikan daripada syukur sarful abdi ala jami'i ma an'ama Allah lima khuliqa li ajli. Arti syukur, kata ulama, adalah menggunakan seorang hamba atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya untuk ibadah, untuk ketaatan. Jadi bukan hanya sekadar ketika ia mendapat nikmat ia mengucapkan alhamdulillah. Itu belum lagi syukur. Tetapi ia gunakan nikmat tersebut kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ia gunakan nikmat tersebut untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah. Dan ini yang akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam syurganya Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah, beliau menyebutkan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah, mereka akan masuk ke dalam syurga illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk syurga. Jadi ada juga orang yang kada hakun masuk syurga. Sahabat bingung apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang kada hakun masuk syurga wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku, kata Rasulullah, maka itulah orang yang ingin masuk ke dalam syurganya Allah. Wa man asani, dan barang siapa maksiat tiada taat kepadaku, maka itulah orang yang enggan masuk ke dalam syurganya Allah. Jadi kita ini mau kada mau dia,
pian itu katujukah beribadah atau kadakah, giatkah atau kolerkah, tetap seluruh dari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di yaumil akhirah. Pian kayak bahagia kelakuan di dunia ini tetap dipertanggungjawabkan di akhirat. Setuju kada setuju, hendak kada hendak, tetap. Jadi mau kada mau, hidup di dunia ini hanya sekedar kita mencari bekal untuk di yaumil akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam agar kita bisa memanennya di yaumil akhirah. Dunia hanya sementara, kata Imam Syafi'i. Ad-dunya sa'ah. Dunia hanya sementara. Faj'alha ta'ah, maka jadikanlah sementara ini ketaatannya kepada Allah. Kada mau tidak mau, suka tidak suka, hendak kada hendak, tetap setiap pribadi kita dari umur kita balik sampai kita meninggal dunia, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan kelak itu akan ditanya oleh Allah, an umri fima ablah, an umri fima afna, wa an jasadi fima ablah, wa an ilmi fima umina bih, wa an mali min aina iktasabah, wa fima anfaqa. Ia ditanya daripada jasadnya kemana ia menghancurkannya. Ia ditanya daripada umurnya kemana ia menghabiskannya. Ia ditanya daripada ilmunya apakah ia mengamalkan atau tidak. Ia ditanya daripada hartanya dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia mengeluarkannya. Setiap manusia akan ditanya seperti itu di yaumil qiyamah. Mau kada mau dah? Oke lah, mun kita wah ini uluni guruai anu masih makanya koler benar lagi beribadah terserah pian ya. Uluni rasa masih menikmati dunia lagi guruai karena ayah dahulu yang akhirat tuh terserah aja. Tapi ingat, setiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Ilmal ma syi'ta fa innaka mujzi'un. Beramalah apa yang kau inginkan, maka ketahuilah amal engkau pasti dibalas oleh Allah. I'mal ma syi'ta. Terserah saja. Jadi kita ini masing-masing aja lagi. Siapa jarabah guru bahri, siapa yang makan itu yang kanyangnya sudah. Kada mau ulun makan pian kanyang, kada mau. Atau laki gancang makan lalu bini umpat kanyang, kada mau. Man 'amila shalihan fali nafsih. Barang siapa beramal saleh, maka keuntungannya, faidahnya akan diberikan oleh Allah kepada dirinya. Allah. Dan Nabi pun juga menegaskan di dalam sebuah hadisnya, utuni yaumal qiyamah bi a'malikum la bi ansabikum fa inni la aghni ankum minallahi syai'a. Utuni yaumal qiyamah bi a'malikum, datangkan kepadaku wahai umat-umatku di hari kiamat dengan amal-amal kalian. Jangan kau datangkan dengan nasab-nasab kalian. Jelas benar hadis Rasulullah. Biar pada tuan wali, biar kai tuan guru gonol, sorong bang di mapa. Apakah ini akan menjadi manfaat kita di yaumil qiyamah? Nah, Nabi menyebutkan, utuni yaumal qiyamah bi'amalikum, datangkan kepadaku hari kiamat dengan amal-amal kalian, la bi ansabikum, bukan dengan nasab-nasab kalian. Sampai disebutkan la taghtar bin nasab, janganlah kalian tertipu dengan nasab.
Sayyiduna Ali beliau mengatakan, laisal fata man qala hadza abi walakinnal fata man qala ha ana. Bukanlah seorang pemuda, kata Sayyiduna Ali, yang mengatakan ini abahkuna, orang alim, ini datukuna, bakaramat, ini moyangkuna, luar biasa orangnya. Laisal fata, itu bukan pemuda, kata Sayyiduna Ali. Walakinnal fata, tetapi yang namanya pemuda, man qala ha ana, yang ia mengatakan inilah diriku, inilah diriku. Ini nak undangan, kada yang mengandalkan pada tuan, kada yang mengandalkan abah. Ujar almarhum guru danau, ujar Sidin, jangan mainjam kemuliaan orang, jangan mainjam. Termasuk orang itu abah seorang, termasuk orang itu kai datu seorang. Jangan mainjam kemuliaan orang, memberi supan. Datu bakaramat seorang bang bakarmi, datu alim seorang alim manyar. Utuni yaumal qiyamah bi'amalikum la bi'ansabikum, datangkan kepadaku, kata Rasul, di hari kiamat dengan amal-amal kalian, bukan dengan nasab-nasab kalian. Allah. Siapa yang beramal, ia akan mendapatkan keuntungan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan kita, pasti dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil. Bisa jadi kebaikan yang kecil itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurganya Allah. Dan jangan pernah meremehkan dosa yang kecil. Bisa jadi dosa yang kecil itu akan menjadi sebab ia masuk ke dalam nerakanya Allah karena murkanya Allah. Dan salah satu kebaikan yang kecil itu senyum aja, senyum lah. Ujar Rasulullah, sekalipun ketika engkau berjumpa dengan saudara engkau dengan wajah yang manis, itu kebaikan yang kecil, tapi jangan kita remehkan. Bisa jadi senyum kita ini menjadi sebab Allah turunkan rahmat dan menjadi sebab ia masuk ke dalam syurganya Allah. Ada di dalam sebuah hadis Rasulullah, barang siapa, kata Rasulullah, dua orang laki-laki yang bertemu, dua orang laki-laki yang beriman bertemu, kemudian ia musafahah, bersalaman, maka Allah turunkan ketika itu 100 rahmat. Allah turunkan 100 rahmat. 90 rahmat Allah berikan kepada orang yang paling gembira, orang yang paling manis wajahnya di antara berdua tadi. Dan 10 rahmat yang satunya. 90 rahmat, bayangkan. Jadi mun pian bertamu lawan kakawanan bahari ka siapa, harus kita yang paling senang, harus kita yang paling gembira, harus kita yang paling manis wajah. Karena di situ Allah turunkan 90 rahmat. Allah 90 rahmat. Dan dipastikan kita akan berhajat dengan 90 rahmat ini di dunia wal ukhra. Jadi bila bertamu kakawanan tuh jangan moha tuh marangot, jangan. Bila masam moha, jangan, gembira.
Siapa yang paling gembira kata Rasulullah, itu yang diberikan 90 rahmat oleh Allah, yang satunya hanya dapat 10 rahmat. Jika bagi dua masih mending, adil aja adalah artinya yang gembira kah, yang kada kah, bagi dua dapat 50-50 nih kada. Yang paling gembira, yang paling bahagia, yang paling manis wajahnya, dia diberikan 90 rahmat oleh Allah. Siapa yang mengatakan demikian? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan ini. Ini yang kadada hubungannya tuh lawan kita tuh. Maka di mapa amon laki lawan bini itu batamu. Ini laki hanya boleh begawi buai tapalung jagung, pas masuk ke dalam rumah biar moha rangut-rangut sudah. Ya Allah. Lalu meninjak aja wadah baras yang kosong tadi. Ini nak kosong wadah baras. Kalau dua orang yang beriman bertemu, itu diturunkan 100 rahmat. Maka bagaimana kalau seorang istri yang gembira ketika bertemu dengan suaminya, menampakkan wajah manisnya di hadapan suaminya, maka lebih lagi rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada dirinya. Ini kebaikan yang kita menyangka ini biasa-biasa saja, padahal ini menurunkan rahmat Allah yang begitu besar. Model biasa aja kita bersalaman tuh ya, kalau lah bersalaman, bataguran, model biasa aja, padahal itu menjadi sebab turunnya rahmatnya Allah. Ini bertemu lawan kawan, adakah 100 ya? Lalu mau kawan bertemu, bila bertemu tuh pikirannya hendak berhutang aja, membisiki katalinya, adakah 100? Supaya silaturahmi kita kada putus, undah hendak berhutang 100. Ujar kawan lumbus, artinya undagin kada ada juga duit 100, jangankan 100, 1000 aja kawan unda kada ada, lumbus tadi bang. Ya Rasulullah, mudahan kita kawan mensyukuri nikmat Allah. Anggota 7 ini seluruhnya nikmat. Mata kita, telinga kita, lisan kita, kedua tangan kita, kemaluan kita, kedua kaki kita, itu seluruhnya nikmat Allah yang sangat mahal harganya. Dan ini sudah dijelaskan oleh beliau satu persatu di dalam kitab ini. Nah, ini terakhir nih dijelaskan sidin masalah batis nih. Jangan menggunakan kaki kita ke tempat yang dimurka oleh Allah. Jangan menggunakan kakinya berjalan untuk maksiat kepada Allah. Seluruh anggota 7 itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kemana kita menggunakannya. Maka yang anggota 7 ini pada akhirnya tunggal dikitan hilang, melemah daripada tubuh kita. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ta'qilun. Siapa yang kami tambahkan umurnya, kata Allah, nunakkisu fil khalq, kami balikan kejadiannya, kami kurangkan nikmatnya. Tunggal gamatan mata kita ini bakabur. Yang dahulu tarang, wah ini mulai sudah ada dari kawan lagi sudah tarang panjanak gaya bahari itu buka di padang kadap kawah aja. Wah ini di padang tarang aja bilang mau bener. Ya Allah, yang dahulu telinga nyaman mendengar wahini tutulian sudah tumat-tumat
Yang dahulu bepandir fasih, wah ini kulur-kulur sudah bepandir. Yang dahulu tangan harat maulah macam-macam, wah ini menggatar sudah. Ya Rasulullah, seluruh nikmat semakin bertambah umur, berkurang nikmat kita. Jadi kadada istilah bila ada orang menyambat kayak ini, nah unda nijar makin tuha makin sehat ngaramput. Ulun wani mengaramputakan unda nijar makin sehatnya, makin Tuhan nijar makin kuat. Kadada sejarahnya. Karena Allah sudah menyebutkan waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Percaya lawan sidin kan, percaya lawan Allah Ta'ala kan. Perasaan aja makin kuat, padahal rahatan anom kada dapat paparakannya, tak kuat anom. Perasaan aja. Dan ini akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kemana nyawa menghancurkan tubuh kasar nyawa, ujar Allah. Kemana nyawa menghancurkan mata nyawa. Kemana nyawa menghancurkan telinga nyawa. Kemana nyawa menghancurkan muntung nyawa. Wasu'ila an jasadih fima ablah. Berataan ditakuni ya Allah. Maka mada Allah juga di akhirat tuh yang bepandir ini langsung anggotanya, modern kayak mata langsung bepandir. Kada salang montong mengamandirakan matanya yang bepandir, telinga langsung bepandir, tangan langsung bepandir sorongnya. Kada salang lagi montong ini cukup di dunia, tetapi di yaumil akhirah Allah kunci mulut-mulut kita. Wa nukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami bicarakan tangan mereka, menyaksikan oleh kedua kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah ia lakukan ketika hidup di dunia. Bepandir buai batisnya, bepandir sorong. Jadi nang kaya hendak mendustakan di hadapan Allah, batisnya yang bepandir. Maka untung benar batis kita ni nak kita jalankan ke tempat yang diridhai oleh Allah. Apalagi tempat yang disebut oleh Rasulullah raudhah min riyadil jannah, yaitu kebun surganya Allah. Di mana kebun surga? Yaitu di majelis-majelis ilmu. Jadi mun kita nih berjalan ke majelis ilmu, pada hakikatnya kita melangkahkan kaki kita menuju kebun surganya Allah. Orang yang sering di dunia menuju kebun surganya Allah, maka harapan besar ia akan masuk ke dalam surga yang sesungguhnya. Jadi jangan berharap kita masuk surga, amun hidup di dunia koler kakabun surga. Ini khayalan benar, angan-angan belaga. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri 'ala al-yabas. Kalian mengharapkan keselamatan, kalian mengharapkan syurga, kalian mengharapkan kenikmatan, tapi kalian tidak menjalani bagaimana jalan agar selamat. Kalian tidak menjalani bagaimana jalan agar masuk ke dalam syurganya Allah. Inna safinah lam tajri 'ala al-yabas. Ketahuilah bahwasanya kapal tidak akan bisa berjalan di atas daratan. Berdoa mandu-andu kita ni, ya Allah masukkan ulun ke syurga firdaus bi ghairil hisab. Tapi menuntut ilmu kholer di mapa. Berdoa sugih ni kada tahuai lagi, ya Allah sugih akan ulun, cuman berusaha kada orangnya begawi kada. Hanlah asa kada memadai lawan doa tu kada memadai. Ya Allah ya Rasulullah. Berdoa supaya jadi orang alim tapi koler menuntut ilmu. Di mana pandang alim?
Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dengan niat menuntut ilmu agama, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjalan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan ia menuju surganya Allah. Mudahan kita berada ini termasuk orang yang dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Maka awal-awal orang yang masuk surga ini apa dahulu? Awal-awal orang masuk surga apa dahulu yang dilalui? Apa? Kematian. Jadi boyongan mau nikah anak masuk surga mati dahulu itu syaratnya. Ada kawan di dunia nih. Awal-awal ia ingin masuk ke dalam surga, yang harus ia lewati adalah kematian. Maka ketika Allah memudahkan jalan menuju surga, maka niscaya Allah mudahkan dia di dalam kematian dan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu tuh syarah hadisnya tuh enggak itu tuh. Allah mudahkan ia masuk ke dalam surganya Allah. Apa maksudnya? Allah mudahkan ketika ia bertemu dengan sakaratul maut. Allah mudahkan ketika ia menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Allah mudahkan ketika ia berada di padang mahsyar. Allah mudahkan ketika ia berada di yaumul qiyamah sampai ia masuk ke dalam surganya Allah. Itu maksudnya tak? Itu yang sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga. Jalan menuju surga nih, mulai mati, dikubur, di padang mahsyar, di mizan, di sirat, itu jalan dah. Jalan menuju surga nih, seluruhnya akan dimudahkan oleh Allah. Berkat apa? Berkat hadir di majelis ilmu. Bujuran dan ini bila Nabi memadahkan biar kada mau berdusta bang, karena Nabi itu punya sifat siddiq itu sifat Rasulullah. Allah kada mau berdusta Rasulullah. Ya alhamdulillah, mudahan Allah istiqamahkan kita di dalam menuntut ilmu agama. Minimal ujar Nabi, minimal ujar Rasulullah, kita jadi orang yang mencintai ilmu dan yang cinta kepada orang yang membawa ilmu. Itu minimal benar dah. Yang di dalam hadisnya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau orang yang alim, ujar Rasulullah. Ini ranking pertama nih. Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang alim. Mun kita ni kada asa kada mampu lagi sudah jadi orang alim lah. Imbah toha sudah hafalan kada kaya bahari, hanya dipadahkan guru keluar pada lawang majelis kada ingat lagi sudah apa jar guru tadi. Jadi orang alim ni rasa kada ada harapan lagi sudah kita nih. Maka paling tidak kata Nabi, au muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Ini ranking 2. Ranking 1 kada ada harapan dah. Ayo kita raih ranking 2. Apa ranking 2? Muta'alliman, orang yang hadir di majelis ilmu, membawa kitab, membawa pulpen, mencatat kalam daripada gurunya. Itu tuh muta'alliman dah. Ada kitabnya, ada buku, ada pulpen, dan ia menulis apa yang diucapkan gurunya. Itu tuh penuntut ilmu dah.
Jikalau kita tidak bisa seperti itu, maka paling tidak kata Rasulullah, au mustami'an, pendengar ilmu. Mendengar ilmu ini bukan mulai jauh, kada. Jadi kita jangan salah paham. Mendengar ilmu itu hadir di majelis ilmu, tapi nya kada berkitab, inya kada berpulpen, kada membawa buku catatan, kada menulis kalam gurunya, umpat mendengar huras tu bang sudah dengarakan, itu namanya mustami'an. Ini ranking 3. Dan syukur juga masih ranking 3 Allah. Jadi yang kada bisa membaca kitab misalnya nih asal ngali gebana guru ulun menulis juga kada bisa juga, ulun mendengarkan aja barang aja. Ini gin untung sudah ranking 3, sudah mustami'an. Jadi mustami'an itu bukan mendengar dari YouTube, bukan mendengar dari jauh, inya hadir ke majelis ilmu, ia mendengarkan ilmu. Itu tuh mustami'an. Kada ulun gurai mulai rumah aja jar, mulai jarak jauhnya tadangar aja mic-nya jar, itu lain mustami'an. Jadi bukan termasuk di dalam hadis Rasulullah ini. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, amun kada kawa jadi orang alim, kada kawa penuntut ilmu yang sejati, kada kawa jua hadir di majelis ilmu sekedar mendengarkan ilmu, kada kawa jua au muhibban, maka jadilah engkau pecinta ilmu dan cinta dengan orang-orang yang membawa ilmu, yakni cinta kepada ulama. Jadilah pecinta ilmu. Nah ini mungkin yang mendengar di YouTube itu termasuk tuh pecinta ilmu nih, lain mustami'an nih termasuk, tapi muhibban, pecinta ilmu. Ini ranking 4. Ranking 4. Ulun gurai kada kawa hadir, ulun gurai 4 berkirim wadai ya, termasuk muhibban. Anlah pecinta ilmu cuman ranking 4. Wala takun khamisan fatahlik, maka kata Rasulullah, jangan engkau menjadi orang yang kelima, engkau akan binasa. Jadi orang alim kada, penuntut ilmu kada, pendengar ilmu kada, pecinta ilmu kada jua, jadi apa? Jadi hantu bener lagi. Nah paling tidak kita salah satu daripada 4 orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Paling tidak ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bujuran dan namun kada kawa jadi orang alim penuntut ilmu, kada kau penuntut ilmu 4 hadir barang di majelis ilmu, 4 bedadangar, 4 bedadangar. Ya Allah, kada kau juga bedadangar. Ayo bantu ilmu, bantu para penuntut ilmu, bantu para ulama. Ini namanya muhibban, pecinta ilmu. Man ahabba 'aliman faqad ahabbani, wa man ahabbani faqad ahabba Allah, wa man ahabba Allah fama'wahu al-jannah. Siapa yang mencintai orang yang berilmu kata Rasulullah, maka sungguh ia mencintai aku. Karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka yang memahamkan kita tentang bagaimana hukum-hukum Allah. Mereka yang memahamkan kita tentang bagaimana menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga orang yang mencintai orang yang alim, maka sungguh ia mencintai Rasulullah. Dan barang siapa mencintai aku kata Nabi, maka sungguh ia mencintai Allah. Dan barang siapa mencintai Allah, maka tempat yang paling layak kepadanya adalah syurganya Allah. Sebaliknya Nabi menyebutkan, man abghadha 'aliman faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallah, wa man abghadallah fa ma'wahul jahannam. Siapa yang benci kepada orang yang berilmu, maka sungguh ia benci dengan aku. Siapa yang benci dengan aku kata Rasul, maka sungguh ia benci dengan Allah. Siapa yang benci dengan Allah, maka tidak ada tempat yang layak kepadanya kecuali neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
maka tularkan kecintaan kita kepada para ulama, kepada anak cucu kita. Jadi wajib kita sebagai kuitan ialah menurunkan kan bahasa menurunkan juga terbaik sedikit tidak, menurunkan, menumbuhkan cinta di hati anak-anak kita lawan para ulama. Wajib agar mereka mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Mereka cinta kepada orang-orang saleh, mereka cinta kepada para aulia Allah. Jangan diajarkan mereka benci kepada ulama, benci kepada para aulia Allah, benci kepada orang-orang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan diri engkau dan tidak membutuhkan amal engkau. Allah tuh kada butuh lawan diri kita, kada bahajat lawan amal kita. Kalau bang kita ni nak kada beramal, Allah ta'ala rugi? Kada rugi. Seandainya kata Rasulullah, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi meninggalkan perintah Allah, maka sedikit pun kemuliaan Allah tidak berkurang. Seluruh penduduk langit dan penduduk bumi meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, maka sedikit pun kemuliaan Allah tidak berkurang. Allah tidak pernah berhajat, Allah tidak pernah mengambil keuntungan kepada hamba-hambanya. Ini salah satu i'tiqad yang wajib kita yakini. Allah tidak pernah mengambil keuntungan kepada makhluk. Kada mau mengambil keuntungan. Mun kita nilah, mun diisi itulah anak kita ingin mengambil keuntungan dari anak kita. Tapi Allah ketika menciptakan makhluk, sedikit pun Allah tidak pernah mengambil keuntungan daripada hamba-hambanya. Makanya tafsir dari ayat yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tafsirnya itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah aku. Itu seakan-akan dari kalimat ini Allah mengambil keuntungan dari hamba yang Ia ciptakan. Apabila kita memahami demikian, maka kita sudah kafir, karena mustahil Allah mengambil keuntungan sebagaimana makhluk mengambil keuntungan kepada sesamanya. Mustahil. Tapi artinya kan model nengga itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia menyembah kepadaku. Padahal pemahamannya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hak mereka adalah menyembah aku, dan hak aku adalah disembah oleh hamba-hambaku. Hak, bukan mengambil keuntungan. Nang kaya hak kuitan adalah bakti, hak anak itu wajib berbakti kepada kuitan. Hak anak itu, hak kuitan itu dibakti oleh anaknya gitu nah. Bukannya si kuitan ini melahirkan anak supaya inya bakti, kada. Ini supaya mudah kita memahami. Bukannya kuitan itu ketika melahirkan anaknya tujuannya supaya bakti anak lawan aku, kada. Tetapi memang hak seorang tua ini dibakti oleh anaknya. Haknya ya Rasulullah. Maka Allah pun juga demikian. Kadada untung bagi Allah kita ni nak kada menggawi perintah, kadada untung. Tapi yang untung itu kita.
Akan tetapi setiap jiwa tergantung kepada amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pribadi orang yang beriman, terlebih-lebih orang yang beriman, bahkan setiap pribadi manusia, bahkan jin, tergantung amalnya. Tergantung amalnya. Jadi Allah Ta'ala itu kada zalim lawan hamba. Yang memang masuk neraka itu sesuai amalnya, yang masuk surga itu sesuai amalnya. Jadi Allah tidak pernah zalim kepada hamba. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah berkata, barang siapa menduga bahwa tanpa susah payah ia bisa masuk surga, maka ia pun berangan-angan. Ini kata Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali mengatakan, siapa yang menduga, menyangka bahwa tanpa susah payah ia bisa masuk surga, itu ujar sidin ba mimpi wara. Mimpi wara begitu, artinya kada bujur. Nyamannya bang, hendak masuk surga ba amal kada, kanya nyaman dan hidup. Dan surga itu mahal. Ya Rasulullah, ada di dalam hadis Rasulullah, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Ya qalulah hadis Nabi, aktsaru ma yudkhilul jannah, yang terbanyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga, yang pertama taqwallah, karena ia bertakwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, karena bagus akhlaknya. Berarti orang yang mendapatkan surganya Allah itu karena takwanya atau karena bagus akhlaknya. Jadi jangan bahaya. Undajar sudah berangkatan juga lawan sidin yang kuitan lawan Habib tuh, insyaallah unda selamat aja masuk surga aja kena lawan sidin. Ada harapan amun seorang kada beramal. Undajar sudah coba anak angkat lawan abah guru sakopol, ada pulang fotonya bah surga aja unda nih biar kada bisa sumbahyangan bungol ngarannya dada jalannya. Allah, ini banyak orang yang salah memahami. Imbaba angkat kuitan lawan habaib, lawan ulama, lalu ia merasa selamat dan merasa mudah masuk surga tanpa amal, merasa selamat. Bahayalah perasaan selamat itu, bahaya. Sayyiduna Abu Bakar, kurang apa dekatnya dengan Rasulullah, kurang apa cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang apa ibadahnya, tetap beliau khawatir apakah dirinya selamat di yaumil akhirah. Sampai Abu Bakar itu setiap hari menangis saja gawiannya. Ini natapuk ya di dalam riwayat tuh, ujung mata sidin ini sampai ke wihang dagu sini, nah model kayak ada kulit yang membentuk anak sungai. Saking rancaknya menangis, saking rancaknya menangis. Itu Sayyiduna Abu Bakar, afdalus sahabah, manusia yang paling afdal sesudah Sayyiduna Muhammad adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling afdal sesudah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Kada kegampangan ngaran Abu Bakar. Iya. Kemuliaannya luar biasa, imannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Hampir tidak ada sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau kerjakan. Seluruh sunnah Rasulullah dikerjakan tuntas oleh Sayyiduna Abu Bakar.
kada gampang. Iya takutan selamat juga ka undani kada. Tu Abu Bakar tu kita ini menjalankan sunnat kada, jauh daripada sunnah Rasulullah, alim kada, cinta lawan Nabi kada jua, lawan zuriat Rasulullah kada jua cinta, rasa selamat syurga jua undani sudah ya kan nyamannya syurga jua. Ya Allah ya Rasulullah. Mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu aja lagi harapan kita. Ujar Abu Nawas di dalam syairnya, apa ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, ulun ni kada cocok masuk ke dalam syurga firdaus, kada cocok. Wala aqwa ala naril jahim, ulun kada mampu juga masuk neraka. Masuk syurga ulun kada cocok, kasa kada cocok jar Abu Nawas. Masuk neraka ulun kada mampu ya Allah, ulun kada mampu masuk neraka. Maka apa kata beliau? Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dhanbin azimi. Fahabli taubatan, beri ulun taubat ya Allah. Waghfir dzunubi, ampuni dosa-dosa ulun ya Allah. Fa innaka ghafiru dhanbil azimi, maka bahwasanya engkau adalah zat yang maha pengampun daripada segala dosa-dosa yang besar. Dan ini sampai seperti itu kecerdasan Abu Nawas, luar biasa cerdas. Itu cerdas ngarannya, kada minta surga, kada minta surga juga, kada hendak juga diandak neraka. Minta apa beliau? Ampuni dosa ulun ya Allah. Itu aja lagi. Makanya amalan yang terbaik adalah istighfar. Kita mau berharap masuk surga rasa jauh benar daripada amal ahli surga. Jauh benar harapan kita. Tapi kita memiliki Allah yang zat maha pengampun, zat yang maha tawwab, pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Itu benar harapan ganal lagi kita nih. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa melakukan kejahatan atau ia zalim kepada dirinya, kata Allah, thumma yastaghfirillah, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka niscaya ia akan mendapatkan Allah, zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Dan Allah pun juga mengatakan, inna rahmati wasi'at ghadabi, atau di dalam riwayat yang lain, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku, kata Allah, mendahului daripada murkaku. Jadi Allah Ta'ala itu bersurung lawan hamba itu dengan rahmat berdahulu. Jika kita nina kada rahmat Allah, kada dakawanya masuk surga. Bujuran tuh dia, kada dakawanya masuk surga. Tapi karena rahmat Allah ini yang menyebabkan orang yang beriman itu masuk ke dalam surganya Allah. Karena rahmat murni karena rahmat Allah. Di mana letaknya rahmat? Di dalam ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya. Itu andaknya rahmat. Di dalam kesolehannya, di situ letaknya rahmat. Maka ia pun, dan siapa yang menduga bahwa dengan mencurahkan segenap tenaga ia bisa masuk surga, maka ia pun berpayah-payah. Anlah perkataan Sayyidina Ali ini perlu kita fahami. Ujar Sidin, siapa yang menyangka bahwa tanpa susah payah inya pacangan masuk surga, itu angan-angannya Sidin. Ini yang pertama. Yang kedua, perkataan beliau, siapa yang menyangka dengan
beribadah sekuat tenaga, ia akan bisa masuk ke dalam surga. Ini pun beuyuh-uyuh, meuyuhi. Kenapa? Karena keyakinan kita bukanlah amal seseorang yang menjadikan ia masuk ke dalam surganya Allah, tetapi ia masuk ke dalam surganya Allah murni karena rahmatnya Allah. Ingat kalau kisah Imam Ghazali, kisah Imam Al-Ghazali, ingat yang setelah beliau meninggal dunia ada seorang waliullah yang bermimpi dengan beliau, ditanya kepada beliau, wahai Imam, bagaimana Allah melakukan engkau? Maka Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, Allah telah mengampuni dosa-dosaku dan Allah memberikan keistimewaan di sisinya. Lalu orang yang bermimpi tadi bertanya kepada Imam Al-Ghazali, apakah engkau mendapatkan kemuliaan ini karena ibadah engkau? Ujar Imam Ghazali, lain karena ibadah. Apakah engkau mendapatkan kemuliaan ini karena ilmu engkau? Ujar Imam Ghazali, kada juga, lain karena ilmu. Apakah engkau mendapatkan kemuliaan ini karena amal engkau yang luar biasa? Karena karangan-karangan kitab engkau? Kada, jar Imam Ghazali. Lantas apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini di sisi Allah? Maka Imam Al-Ghazali menceritakan, pada suatu hari aku pernah menulis satu karanganku, kata Sidin. Menulis, bahari itu ada pulpen yang berculup ke tinta. Dahulu itulah tinta itu berculup, dan tintanya ini terbikin dari nabati. Kebanyakannya itulah nabati. Nabati itu yang dari tumbuh-tumbuhan, itulah buah-buahan. Jadi ketika pulpen itu dicelupkan ke tinta, diangkat oleh Sidin, diangkat, hinggap lalat. Lalat itu hinggap. Ketika hinggap seekor lalat di tinta yang ingin kutulis, ujar Imam Ghazali, aku tidak menggerakkan tanganku, kubiarkan lalat itu kenyang sampai ia terbang, lalu aku menyambung tulisanku. Karena rahmatku dengan lalat tadi, ujar Imam Ghazali, maka karena ini saja yang menyebabkan aku mendapatkan ampunan Allah, karena ini yang menyebabkan aku diberikan kemuliaan oleh Allah. Ini aja halus benar. Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya jangan pernah meremehkan ibadah yang kecil, karena ketika itu bisa jadi ibadah itu mengandung rahmatnya Allah, yang menyebabkan ia mendapatkan ampunan Allah, yang menyebabkan ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ada orang yang dahulu gawiannya memberi makani samut, ya. Samut dimakani sehari sesendok. Itu aja gawiannya, diangkat oleh Allah menjadi waliyun min auliyaillah. Hendak bersedekah lawan orang sesendok gula, kira-kira kada ada hakunnya. Kada ada hakunnya kira-kira itulah. Ulun ni datang pada pian hendak asa sendok gula, kada ada hakunnya. Tapi kita beri samut sesendok gula, ribuan samut ini dapat sesendok gula wala. Ya Allah, amalannya tuh hari-hari sesendok gula tuh aja. Dan ini kalau kita amalkan, yang bagi yang hendak ya bang, nah ini bagus diamalkan, dan ini akan mengangkat kemuliaan seseorang di sisi Allah. Ya orang tadi amalannya ini diangkat oleh Allah waliyun min auliyaillah, karena rahmatannya dengan makhluk Allah. Sehari sesendok, berapa ribu samut. Jadi kebaikan yang kecil itu ketika mengandung rahmatnya Allah, ini akan menjadi sebab ia masuk ke dalam surga. Kebaikannya halus ya tadi.
mode kayak biasa-biasa aja, melihat batu di jalan ditendangnya ke pinggir, kalau pina orang tadi lewat pula berbahaya karena ada batu nih tendangnya kan? Ini kebaikan yang kecil, ini bisa mengandung rahmatnya Allah. Jangan pernah meremehkan. Ada kedua kisah seorang perempuan yang ahli ibadah, ternyata di akhir hayatnya mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena mengurung kucing sampai mati kada diberi makan. Padahal perempuan tadi ahli ibadah. Sebab di akhir hayatnya mati su'ul khatimah karena mengurung kucing. Kalinya kada diberi makaninya, mati kucing tadi. Dan ada juga seorang perempuan penzinah seumur hidupnya, di akhir hayatnya husnul khatimah. Kenapa? Karena di akhir hayatnya ia memberi minumi kuyuk yang kehausan. Kuyuk kehausan diminuminya, ambil haus, kemudian ia berjalan melanjutkan perjalanannya, di tengah perjalanan meninggal dunia. Ternyata berebut malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ujar malaikat azab, ini jatah unda orang ini seumur hidup berzina aja gawiannya. Ujar malaikat rahmat, kada ini jatahku. Kenapa? Karena di akhir hayatnya telah memberi makani makhluk Allah, telah memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Maka bingung para malaikat ini, mana yang bujur? Mereka melaporkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah Ta'ala kada tahu bang, kan? Tahu benar Allah Ta'ala itu kisahnya, cuman karena ada kisah nih benar ya. Dilaporkanlah kejadian ini kepada Allah, maka lalu Allah mengatakan perempuan itu min ahlil jannah. Karena di akhir hayatnya ia melakukan sesuatu yang menyebabkan ia masuk ke dalam syurganya Allah. Ahli syurga penzina. Ya Rasulullah, kan kita ini kada tahu lagi nasib kita kayak apa. Ini yang ujar Rasulullah, innamal a'mal bil khawatim, bahwasanya amal itu hanya yang dipandang oleh Allah itu di akhirnya. Di akhir amal itu dipandang oleh Allah di akhir. Kan amal ini ada yang penutupan buku amal itulah bagi malaikat itulah ada. Jadi kita ini ada penutupan buku yang setiap minggu amal kita ini ditutup. Ada yang setiap tahun, ada yang pasnya meninggal dunia itu tertutup sudah amal. Nah yang setiap minggu ini ya yang hari Kamis isoksa. Jadi setiap hari Kamis itu penutupan buku mingguan. Makanya Rasulullah lalu menyarankan berpuasa sunnah di hari Kamis. Apalagi besok tepat pada tanggal 27 Rajab. Ini hari yang sangat afdal, hari yang sangat mulia. Malam ini pun juga adalah malam yang sangat mulia, tepat malam 27 Rajab. Allah, malam yang terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam tanggal 27 Rajab. Jadi malam ini luar biasa, berdoa mustajabud da'wah. Dan amal-amal kita pun juga dilipat gandakan oleh Allah ketika kita memperbanyak amal di malam 27 Rajab. Demikian ketika ia berpuasa pada hari yang ke-27 Rajab, pas berbarengan hari Kamis pulang, anda sudah dapat puasa sunnah hari Kamis ditambah puasa sunnah 27 Rajab. Ini kemuliaan ini tergabung. Kalau penutupan buku yang tahunan, ia pada malam nisfu Sya'ban. Makanya kita diperintahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mun kawas samalaman jangan beguringan gawiannya beribadah aja. Samalaman jangan beguringan.
Kenapa? Ini penutupan buku. Penutupan buku itu paling kadang di akhirnya bagus. Maka apabila di akhirnya bagus, di setahunan itu bagus dianggap. Gitu tak? Innamal a'mal bil khawatim, itu dalilnya. Bila di akhirnya bagus, setahunan itu bagus. Makanya di hari Kamis ini jangan terlalu banyak kita menggawi dosa, supaya dinilai semingguan baik. Yang bina badusta kurangi badusta hari Kamis. Yang bebinian layani laki bujur-bujur, jangan terlalu memamai di hari Kamis. Mulai Kamis sudah mulai sesedang tuh senyum aja biar tuh bagus pandiran. Ini penutupan buku nih. Bila di hari Kamis itu buruk, semingguan buruk tak? Penutupannya di hari Kamis. Yang tahunan penutupannya di malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir ya pas mati itu penutupannya tak? Mati tak? Bila orang tadi itu mati dalam keadaan melakukan maksiat, maka biar kayak apa aja amal solehnya yang bahari habis, inya su'ul khatimah. Ini kada tahu kita, dan ini masih rahasia Allah. Jadi kita kada tahu kayak apa cara kita mati, kada tahu kita. Bagaimana ini yang dirahasiakan oleh Allah. Bagaimana cara kita mati. Bahkan para aulia Allah pun juga tidak mengetahui bagaimana cara mereka mati. Di mana mereka mati, ini pun juga dirahasiakan Allah. Kapan mereka mati, ini pun juga dirahasiakan Allah. Apabila mati, di mana mati, kayak apa caranya ia mati, seluruhnya rahasia Allah. Kada ada yang tahu. Jika dibocorkan Allah Ta'ala, tanya nyaman juga sedikit. Ya Allah Ta'ala 2040 nyawa matian. Tanya nyaman sedikit, ada bocoran tak? Ini kada ada bocoran lalu. Amun pertanyaan munkar dan nakir sudah ada bocoran mulai ini. Kan apabila datang kepada engkau dua orang malaikat yang mengatakan marabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Allahu Rabbi. Dibocorkan oleh penalkinan. Jadi tanya man sedikit menjawab, ini kada ada bocoran apabila kita meninggal, bagaimana cara kita meninggal dan di mana kita meninggal, kada ada yang tahunya. Kada ada yang tahunya. Ya Allah ya Rasulullah. Ini yang menjadikan para aulia Allah, para orang-orang saleh, mereka itu khawatir bagaimana nasibnya di akhir hayatnya. Ini yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang saleh. Karena ketika itu amalnya tidak dipandang apabila akhirnya jahat. Melihat orang lain pun bisa jadi orang lain itu di akhir hayatnya husnul khatimah. Kita belum tahu lagi. Sekalipun ia ahli maksiat sekarang, tapi belum tentu di akhir hayatnya ia maksiat, bisa jadi husnul khatimah. Kada tahu lagi kisahnya. Ini sangka baik kita lawan orang, tapi mungkin kita jangan begitu udah maksiat ya, karena belum tentu juga di akhir hayat kita jar maksiat musia pas mati waktu itu sangka baik kita lawan orang gitu dah. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mun kita melihat orang yang ahli maksiat pandang jar sidin kalau pina bisa jadi di akhir hayatnya ia mati dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika itu jelas lebih mulia dirinya daripada aku. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, mendudukkan ketawaduan kita daripada seluruh makhluknya Allah. Tawadunya Sayyiduna Abu Bakar, beliau pernah mengatakan, laitani kuntu ta'iran, ujar Abu Bakar, seandainya aku nina jadi burung, kada ada bermasalah, imbah mati selesai. Seandainya ya Allah ulun nina jadi burung, ulun hendak jadi burung, karena kada ada masalah. Jadi kucing habis mati selesai. Kada ada lagi yang alam barzakh, kada ada lagi. Ada lagi yang dipertanyakan nang kayak apa umur igam, nang kayak apa anggota tubuh igam, kada ada lagi binatang. Maka ketika itu jikalau kita memandang binatang, sebenarnya lebih mulia mereka. Mereka enggak ada masalah setelah meninggal dunia, kita punya masalah. Ya Allah ya Rasulullah.
kada tahu lagi kayak apa nasib kita. Yang jelas Nabi mengkhabarkan yamutul mar'u ala ma'asha alaih, matinya seseorang itu di apa yang disukainya ketika hidupnya. Apa yang menjadi hobinya ketika hidupnya, itulah yang akan menjadi akhir hayatnya. Bila hobinya menuntut ilmu, maka insya Allah akhir hayatnya pun dalam menuntut ilmu. Hobinya baca salawat, insya Allah akhir hayatnya pun bisa jadi dia membaca salawat kepada Rasulullah. Hobinya berdakwah, bisa jadi di akhir hayatnya ia berdakwah. Hobinya baca Quran, bisa jadi di akhir hayatnya ia baca Quran. Kalau memandang hadis ini, yamutul mar'u ala ma'asha alaih, matinya seseorang atas apa yang disukainya ketika hidupnya. Nah, tergantung hobi kita apa, dan hobi kita ini apa. Maka jadikan hobi kita adalah hobi yang mendatangkan ridha Allah, hobi yang mendatangkan ridhanya Allah, hobi yang menjadi sebab turunnya rahmatnya Allah. Itu temun kawata. Bila hobinya menyambat orang, pas rasa menyambat, pasangkang, dia mati langsung. Babar mati rahatan menyambat orang. Ya Allah. Alhamdulillah, mudahan kita masing-masing lagi berdoa lawan Allah, mudahan selamat dunia akhirat. Alhamdulillah, setumat begini. Maka janganlah engkau tinggalkan amal, jangan engkau tinggalkan amal, tapi jangan meyakinkan amal ini yang menjadi dia bisa masuk surga, jangan. Karena yang menjadi sebab masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmat Allah. Al-Hasan al-Basri berkata, meminta surga tanpa beramal adalah salah satu dosa. Dosa aja sedih. Orang tuh minta surga tapi kada ada beramal, ujar Imam Hasan al-Basri, maka itu adalah dosa. Hanlah, dikira doa ini pas saja sudah. Termasuk kira-kira dosa supaya sugih tapi kada sing gawian. Bas, contohnya sama kalau lah orang tuh nah hendak masuk surga cuman koler beramal, itu ujar Imam Hasan al-Basri, permintaannya itu menjadi dosa lawannya. Karena kada cocok tuh, ada cocok. Jadi doa ini sesuaikan dengan ikhtiar kita, sesuaikan dengan amal kita. Jadi doa kita sesuaikan. Mun minta husnul khatimah, ayo apa-apa amal yang menjadikan ia husnul khatimah, baik sangka lawan orang. Amun minta selamat, ayo cari jalan di mana caranya selamat. Mun meminta surga, ayo cari amal yang menyebabkan ia masuk surga. Cari. Kada yang sekadar meminta warga. Mun hendak sugih, ayo cari gawian supaya sugih. Gitu tak? Termasuk gawian sugih tadi ada amalan. Nanti amalan itu gawian tak? Jadi gawian ini jangan dipandang model yang kayak di kantor, memburu, berdagang. Kada itu aja gawian. Gawian itu ada dua jar guru ulun, ada zahir, ada batin. Nah gawian zahir ini ya yang berdagang itu gawian zahir tak? Ada yang jadi karyawan, ada yang memburuh dan lain sebagainya, itu gawian zahir. Gawian batin ini ya beramal, baca salawat fulus, baca ayat 1000 dinar, itu begawi juga ngarannya. Jangan dikira guru tu je kada ada gawian, kenapa jadi sidin bila nyaman bana rajakinya hakon kada ada gawian, begawi bana sidin tak. Macam dibaca sidin, waqiah tu sudahnya. Salawat polos tu sudahnya, tu begawi juga ngarannya, berikhtiar juga. Jangan dikira guru-guruan tu kada begawi, cuman sidin memakai amal batin. Gawian yang batin ialah bukan amal zahir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.